materi. Mari kita sama-sama melihat materi yang sudah kakak buat. Ini dia pembelajaran 1, yaitu tempat umum milik kita. Mengapa kita harus menjaga tempat umum? Di mana saja tempat umum yang kamu ketahui, dan apa yang harus kita lakukan agar tempat umum kita terjaga keindahannya? Karena tempat umum merupakan milik bersama. Tempat umum diantaranya jalan raya, pasar, terminal, dan tempat wisata. Membersihkan tempat umum adalah tugas kita. Nah, caranya dengan memungut sampah, adanya kesadaran pada diri sendiri, dan tidak mencoret-coret tembok di tempat umum juga merupakan cara kita menjaga keindahannya. Bergotong royong adalah kegiatan yang paling efektif kita lakukan untuk membersihkan tempat umum, khususnya jalan raya yang kita lalui ketika kita ingin pergi ke sekolah, pasar, dan tempat-tempat lainnya. Nah, sebagai siswa sebaiknya kita saling mengingatkan akan pentingnya bergotong royong. Pembelajaran 2, hutan merupakan paru-paru dunia. Yeay. Kelestarian hutan wajib dijaga. Hutan tidak boleh dibakar, ditebang ataupun dirusak. Jika hutan rusak, berbahaya bagi kehidupan manusia. Lingkungan bisa banjir, banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor akan membawa banyak penyakit. Hutan banyak manfaatnya bagi kehidupan. Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara segar. Di hutan terdapat banyak pohon. Pohon yang banyak membuat lingkungan sejuk. Lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Suatu bangsa yang menghancurkan tanahnya sama dengan menghancurkan dirinya sendiri. Hutan adalah paru-paru dari tanah kita, memurnikan udara dan memberi kekuatan yang baru bagi orang-orang kita. Nah, itulah sedikit kata-kata untuk hutan. Nah, sekarang kita lanjut pembelajaran 3, menjaga kebersihan pasar. Nah, kakak sudah punya gambar di sini percakapan antara seorang anak dan ibu bagaimana tentang keadaan pasar yang seharusnya bersih justru tercemar karena kurangnya kesadaran dari diri kita sendiri. Pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan kumuh. Ketika hujan turun, tanah akan berlumpur dan becek. Jika lumpur mengenai kulit, sampah akan mengakibatkan gatal-gatal pada kulit. Pasar yang kotor tentu ada penyebabnya. Pasar kotor karena kurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga kebersihan. Pedagang dan pembeli banyak membuang sampah sembarangan. Sudah seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan. Hidup bersih itu sehat. Pembelajaran 4, perlunya menjaga kebersihan taman kota. Taman kota banyak manfaatnya bagi warga. Taman kota dapat menjadi tempat bermain dan berkumpul dengan anggota keluarga. Bunga-bunga yang indah menjadi pemandangan, udara menjadi bersih. Jadi itulah mengapa kita semua membutuhkan taman kota. Mengapa kita perlu bekerja bakti, Bu? Kerja bakti banyak manfaatnya, Nak. Dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Mengapa tempat sampah ada 2, Bu? Sampah ada 2 macam, Nak. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada juga yang tidak bisa didaur ulang. Dengan adanya tempat sampah ini, warga tidak akan membuang sampah sembarangan. Lingkungan menjadi indah. Pembelajaran 5, flora dan fauna lestari, manusia akan sehat. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan manusia pun ikut terganggu. Misalnya, kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan
kehidupan kita. Akibat dari kebakaran hutan, kesehatan manusia menjadi terganggu karena banyak asap yang ditimbulkannya. Bahkan banyak juga yang menyebabkan kematian. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita agar tidak rusak dan punah. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Pemburuan hewan liar juga harus dihentikan. Hutan akan tetap asri, hewan di hutan tidak punah. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Oke, ini adalah create video yang sudah ada. Dan terakhir, I will say thank you very much. Terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.